wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma, dan setiap apa-apa, ata yang datang, bihi dengan apa-apa, ar-rasulu rasul. Jadi setiap apa-apa yang dibawa oleh rasul, fa haqquhu, maka yang wajib dilakukan at-taslimu wal qabul. At-taslim menerima, wal qabul dan diterima, serah dan diterima. Jadi semua yang dibawa oleh rasul itu wajib kita terima, termasuk apa kitab-kitabnya. Allah. Maka hukumnya wajib ya, termasuk malaikat, beriman kepada para rasul, kemudian para kitab-kitabnya ya kan, kemudian hari akhir, dan bil qadari khairihi wa syarrihi. Ma ma'nal Islam? Ma ma'nal Islam? Al-Islam huwa al-imtithal wal inqiyad. Islam itu artinya adalah kita tunduk dan patuh kepada apa? Pokoknya tunduk dan patuh, itu namanya Islam. Berapa rukun Islam? Rukun Islam apa aja? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ada 5 ya. Oke. Kalau orang nggak sholat, hukumnya apa? Hah? Kalau orang sholat, kan banyak orang nggak sholat, banyak juga orang nggak puasa. Apa hukumnya? Kan berarti nggak menjalankan rukun Islam. Islam bukan. Yang namanya rukun itu, Bapak tahu becicek itu kan dia harus ada supaya bangunan itu bisa berdiri ya. Kalau nggak ada gimana? Kan? Nah. Allah. Bagaimana kalau orang nggak puasa, nggak sholat, tapi pengen haji? Jangan ketawa. Idul Fitri. Nah, itu lain bab lagi ya, lain bab lagi. Al-muhim, yang penting dia syahadatain, maka dia sudah masuk Islam. Perkara dia sholat, perkara dia zakat, perkara dia yang lain itu dosanya beda-beda ya, jangan dijadiin jadi satu. Ya. Orang gimana puasanya? Orang yang nggak pernah sholat, ya puasa, sholat sholat. Jangan dijadiin satu. Oke, yang penting kita tahu rukun Islam, kita jaga baik-baik ya. Kita jaga baik-baik. Supaya kita punya bangunan, itu bangunannya kokoh. Kan kalau orang mau bangun rumah, pikirannya adalah bagaimana rumah ini berdiri kok. Tanyain Pak PI yang habis bangun rumah. Ya Pak PI, harus kokoh ya Pak? Iya. Kalau nggak kokoh, roboh dong. Allah. Kemudian selain daripada apa yang kita harus rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, di sana ada beberapa hal yang mesti kita imani. Yang pertama ada di sana yang namanya istilah arsy. Kemudian ada yang namanya kursi. Pernah dengar kursi? Kemudian ada juga qalam. Ada lauhul mahfuz. Ada ar-ruh, ada ajal, azabul qabr, al-jannatu wan nar. Kita bahas sekarang, insyaallah. Selesai, insyaallah. Oke. Sekarang, apa itu arsy? Arsy adalah min awwali khalqillahi ta'ala. Termasuk daripada makhluk pertama yang Allah cipta, termasuk dari makhluk pertama yang Allah cipta. Di sebelum semuanya Allah ciptakan dulu juga arsy Allah. Tetapi hakikat arsy itu yang kita nggak perlu tahu. Hakikat daripada arsy itu kita tidak perlu tahu.
wala nakhudu fi haqiqati al-'arsy ma huwa kaifa la nadri. Karena nggak ada satupun orang yang pernah lihat arsy Allah gimana. Tapi Allah gambarkan kayak gini di dalam Al-Qur'an. Surat Hud juz 12. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, dan dialah zat yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin dalam waktu 6 hari, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasnya itu ada di atas air. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasnya itu ada di atas air. Kalau kita aras itu ada di atas air, kita baru aja kemarin mengkaji tentang istananya Nabi Sulaiman. Istananya ada di bawah, di atas apa? Di atas air. Maka kalau pengen rumah yang cantik, ya di bawahnya ada ada air. Bukan ntar kolam renang lagi. Nah, kita di sana ada yang namanya makhluk yang bernama arsy. Sama kayak kita makhluk. Bukan nggak makhluk. Arsy itu makhluk. Tetapi hakikat arsy itu kayak mana? Kita wallahu a'lam. Jangan sampai kita menggambarkan bahwa arsy itu begini. Itu bukan akidahnya kita. Kemudian arsy ini memang ada pemikulnya. Pemikulnya ada tahmiluhul malaika, yang dipikul oleh para malaikat. Jadi arsy itu ada penyangganya, yaitu siapa? Malaikat. Bapak lihat nggak langit? Ujungnya mana? Mulainya dari mana? Ada tiang nggak? Nggak ada kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada lagi panjangnya seperti apa tadi? Kayak arsy kan? Langit aja nggak ada yang tahu. Tetapi posisi arsy itu adalah saqful jannah. Itu ada di atas atap surga. Ya, atap surga itu adalah arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah. Makanya disebut adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, di atas arsy itu istawa, menguasai. Istawa. Di sini ada banyak konflik yang memahami ayat ini. Ada yang sampai berkelahi, ada yang sampai bertengkar karena gara-gara ayat ini. Pemahamannya aja yang kadang yang bermulti interpretasi namanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian ada yang namanya Al-Kursi. Qala ta'ala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu, maha luas. Apanya? Kursiyyuhu, kursinya. Apa itu kursi? Apa sih? Kalau orang yang kita ada yang namanya tafwid, ada yang namanya takwil, ada yang menyerahkan secara keseluruhan kepada Allah. Kursi itu seperti apa? Apakah kursi yang seperti kita duduki, ada pangkunya, ada senderanya, ada, ya kan? Apa kursi hanya sebagai simbol atas kekuasaan? Oh, dia itu sudah menjabat di kursi kepemimpinannya selama 2 periode. Benar Pak Heru? Pakai istilahnya apa? Kursi. Ya kan? Berarti kursi, apakah benar-benar kursi? Apa itu adalah simbol? Nah, makanya ada yang namanya tafwid, wallahu alam, kursinya kayak apa? Ada yang namanya takwil. Takwil itu berarti kursi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan. Makanya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kekuasaannya Allah itu sangat luas sampai seluas langit dan bumi. Jadi seluruh alam semesta itu yang menguasai adalah Allah. Namanya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Makanya ketika di dalam sholat kita jangan sampai lepas. Kalau mau keluar dari wirid silahkan, tapi ketika selesai membaca ayat kursi, jangan sebelum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam kabur. Ya kan? Dia belum dapat berkah. Berkahnya ada di mana? Wasi'a Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan pergi. Itu yang sampai kita cari itu. Kalau subhanallah bisa kita di luar, di rumah sambil baca
apa duduk bisa. Yang penting wasi'a kursiyu buat kita wirid itu. Bukan pas Allahumma, taunya karena gara-gara habis doa selesai. Jadi Allahumma antas salam selesai. Ya kan? Nah, habis wa antas salam itu ada Al-Fatihah, ada wasiat apa? Ayat kursi, baca ayat kursi. Makanya ada dulu sahabat itu diceritakan kalau masuk rumah dia tiap pojok dibacain ayat kursi. Kalau mau tidur baca ayat kursi. Makanya ayat kursi jangan sampai lepas kalau kita habis sholat baca terus. Nah, kursi itu. Kemudian al-qalam. Qala ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, apa artinya nun? Di dalam Al-Qur'an pembuka satu kalimat itu hanya nun dan qaf kemudian shad. Shad satu, qaf dua, nun tiga surat. Yang lainnya enggak. Ada yang dua, ya kan? Ada yang tiga. Nah, ada yang satu nun, qaf. Makanya jangan macam-macam orang yang kalian masa membaca apa imam jadi nun, Allahu Akbar. Nun apa? Qaf, shad. Ya, jadi lengkapin. Shad. Tapi jangan sampai salah baca. Mentang-mentang di sininya ada bendera bacanya so ko, enggak, bacanya seperti abjad nun 6 harokat enggak boleh kurang, enggak boleh nun, enggak boleh nun qaf shad harus ada ednya. Karena apa? Terakhirnya dal adalah huruf qalqalah. Karena tulisan shad adalah secara kalau kita tulis kayak gini memang shad kayak gini, tetapi kalau kita sulit tulis kayak gitu panjang, ada shad, ada alif, ada huruf dal. Bacanya kalau setiap ada kayak gitu yang ada alifnya di namanya huruf muqatta'ah, maka dia wajib dibaca 6 harokat. Makanya alif nggak ada huruf tengahnya kan? Alif lam mim gimana tulisannya? Alif lam mim. Nah, alif kan bacanya alif. Kenapa nggak panjang? Karena di situ nggak ada yang panjang. Alif. Kemudian lam, kenapa dibaca 6 harokat? Karena dia ada lam, tulisannya lam, alif, mim. Makanya dibaca panjang 6 harokat. Alif, lam, terakhirnya huruf apa? Mim. Mimnya sukun. Makanya kemudian habis lam mim, makanya di situ ada tasydid karena mim ketemu mim. Alif lam, habis itu apa? Mim. Mim tulisnya gimana? Mim ya mim. Kenapa mimnya panjang? Karena ada ya di situ. Makanya 6 harokat. Kenapa di lam ke mim ada tasydidnya? Ada tasydidnya kan? Ada, karena mim sama mim yang di itu ketemu. Makanya idgham mimi di situ. Makanya 6 apa setelah panjang lam 6 harokat kemudian ditambah 2 harokat baru masuk mim. Paham gak nih? Ilmu Al-Quran itu ini bukan sembarangan baca, itu orang yang ahli Al-Quran tahu begitu. Makanya alif lam ro langsung lam ro, nggak ada lam ro, karena enggak mim ketemu ro nggak ada hukumnya. Ya kan? Ro-nya pasti pendek karena tulisannya ro gini doang, alif doang. Nah, pendek pasti lam ro, pendek bacanya. Tapi kalau alif lam mim, alif lam, terus juga nggak boleh berhenti alif lam, nggak boleh. Alif lam nggak boleh. Alif lam, itu namanya gunah dulu ya, mim ketemu mim, alif lam mim, panjang kayak gitu ya. Paham ya? Itu kenapa alif lam mim itu begitu. Nah, ini ilmu Al-Quran. Dan nun
sama, makanya nun tulisannya begini, terus di atas nun ada bendera. Kenapa? Karena tulisannya kalau kita tulis nun ada nun, wawu sama nun. Nah, kalau ada begitu maka dibacanya panjang. Nun wal qalami wama yasturun. Paham? Ini ilmu Al-Quran ini, Masya Allah, memang gampang jadi ustadz. Dia harus menguasai tajwid, harus begitu, harus ini tajwidnya mantap. Ini kenapa wal qalamin nggak wal qalamu? Kenapa? Pertama nggak ada huruf jar kalau bahasa ininya ustadznya. Karena wawu di sini bukan wawul ataf tetapi wawul qasam. Wawul qasam itu pasti setelahnya harus majrur. Makanya wallahi bukan wallahu, demi Allah. Qasam itu artinya janji. Wallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Lillahi demi Allah. Tallahi billahi wallahi. Makanya wal qalami bukan wal qalamu. Karena apa? Wawunya adalah wawul qasam. Qasam itu janji, demi. Wama yasturun, wawunya ataf kepada kolam, demi kolam. Wama yasturun, dan demi. Nah, wawunya di sini wawu yang kedua adalah wawul ataf, atafnya kepada kolam. Mimnya di situ adalah ismun majrurun bi wawul qasam. Ini nahwu nih. Wah, emang Ustaz gampang. Ini tajwid, ini sudah masuk tentang nahwu. Wa ma yasturun, dan apa-apa yang dia tuh tulis. Jadi dalam surat ini, ayat ini Allah membuat janji atau membuat sumpah demi kolam. Nah, ya. Wal qalam. Wa ma yasturun, dan apa yang dia tulis. Wa ma yasturun. Oke, paham ya, Ali? Kemudian al-lauh, ada namanya lauhul mahfuz. Apa itu lauhul mahfuz? Lauhul mahfuz itu adalah lauh itu kan tadi kolam ya, kolam kan penanya. Kemudian wa ma yasturun, tulisannya. Tempatnya itu namanya lauh. Tempat di mana dia nulis namanya lauh. Kalau pengen tahu lauh kayak apa, coba tulis lauh di di Google atau di YouTube, itu nanti diarahkan ke tulisan Al-Quran oleh orang-orang Maroko. Dia nulisnya kalau belajar Al-Quran dari lauh. Jadi kalau mau nulis ngapal, dia nulis dulu gitu di lauh. Lauh itu kayak papan gitu. Kalau sudah ditulis baru di storin. Kalau sudah di-storin dihapus. Kayak gitu. Dia sistem hafalan di Maroko kayak gitu. Namanya lauh tuh. Namanya apa? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhil mahfuz. Tuh, selanjutnya ada ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa itu ruh? Wa ma adraka mar ruh? Kaifa kana ruh? Kaifa syaklu ruh? Enggak ada yang tahu. Makanya disebut wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu urusan, banyak ada manusia mati hidup itu gara-gara ruh. Ya kan? Allah. Kemudian selanjutnya adalah al-maut. Apa itu maut? Kalau sudah hidup pasti ada mati. Kenapa mati? Karena khurujur ruh. Karena ruhnya itu sudah keluar. Ruh. Makanya ada pertanyaan, siapa yang sebenarnya disiksa? Badan atau ruhnya? Ruhnya. Karena ada makhluk memang Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan lil abad, untuk selamanya. Seperti apa? Surga, neraka.
Ya kan? Makhluk ciptaan Allah, tetapi Allah ciptakan untuk kekal. Makanya kita berlindung daripada api neraka karena dia ciptaan tetapi kekal, Pak. Nanti nggak ada habisnya. Gitu. Surga diciptakan untuk orang yang beriman, untuk orang yang taat kepada agama, yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, kembalinya ke sana. Lil abad khalidina fi ya. Makanya jangan sampai kita masuk transit dulu ke neraka, itu jangan sampai. Kalau transit kan gak enak ya Pak ya, nunggunya kan lama juga kan. Terlebih-lebih udah transit, udah nunggu 2 jam, pesawatnya ketinggalan, transit lagi, lama lagi, ya Pak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya jangan sampai transit ya Pak ya, langsung aja to the point. Oke. Nah, setelah mati gimana? Ke alam barzakh. Barzakh ini adalah awal bab untuk proses hari kiamat itu. Makanya orang mati adalah dia sudah masuk ke dalam pintu kiamat pertama. Udah, artinya udah kiamat lah bagi dia gitu ya. Karena sudah meninggal kan. Makanya mati adalah kiamat sukro. Udah selesai, udah mati, mau ngapain lagi? Mau hidup lagi? Kan enggak. Makanya dia sudah meninggal, dia masuk ke dalam barzakh kubur. Allah. Kemudian ada yang namanya ajal, ya kan? Likulli ajalin kitab. Apa itu maksudnya ajal? Ajal itu artinya di sini adalah umur. Ajal artinya umur. Dia udah ajalnya, berarti udah usianya segitu. Bukan ajalnya itu udah mau mati. Biasanya orang salah kaprah nih. Kaprah, udah mati. Ajal itu artinya usia. Likulli ajalin kitab. Setiap usia itu ada tulisannya, sudah termaktub lah begitu, tersurat. Allah. Oke. Kemudian setelah mati ada ajalnya, kemudian ada kubur. Nah, itu pintu ya, pintu antara kehidupan satu ke kehidupan yang selanjutnya. Nah, kuburan. Serem ya kalau udah masuk kuburan udah. Tapi di dalam kuburan ternyata memang ada siksanya di sana. Makanya di dalam tahiyat itu kita kan ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Memang ada. Ketika qala Rasulullah SAW, na'am adzabul qabri haq. Naam, ya, di sana ada azab kubur. Azab kubur itu ada. Makanya jangan sampai sudah meninggal, udah melewati azab dulu di kuburan. Itu alamat kita nggak selamat nanti sampai sana-sana. Masih baru masuk pintu udah disiksa, ya kan? Itu alamat cilaka. Makanya jangan sampai masuk pintu sudah kita celaka di sana, jangan sampai. Makanya jangan sampai kita lepas daripada perlindungan Allah ketika dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Meskipun itu hukumnya sunnah Pak, doa itu mau Bapak tambahin aja lagi bebas Pak. Itu doa itu sunnah. Bapak mau tambahin Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan suratan al-an ya misalnya. Maksudnya saya, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang luas, yang berkah, yang banyak sekarang juga ya Allah. Dalam sholatnya sah-sah aja, namanya doa gitu. Artinya doa itu dalam sholat itu sunnah. Yang wajib itu adalah salawat itu tadi yang terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ aja sudah cukup kan? Allah. Soal. Oke, ada soal nggak? Di sini ada. Kalau misalkan ada orang mati kebakaran, ya kan? Atau tenggelam, atau dimakan hewan buas, pokoknya jasadnya itu nggak ketahuan entah kemana. Itu gimana? Karena katanya kalau sudah dimakamkan, dikubur, dipendam, kemudian baru datang 2 malaikat bertanya tentang ini gitu kan. Nah sekarang nggak dikubur,
hilang jasadnya, gimana tuh? Ntar siksanya gimana tuh? Kan ada siksa kubur juga. Itu gimana tuh? Nah, maka dari itu tetap setiap orang itu akan melalui proses hisab, melalui pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Adapun kaifiyahnya, adapun hakikatnya seperti apa, wallahu alam. Amrun ghaibiyun la ya'lamuhu illallah. Amrun ghaibi, sesuatu yang memang Bapak bisa tahu nggak? Ada sekarang eksperimen malah meresahkan nih kan, meresahkan sampai ada masuk ke liang lahat supaya tahu bagaimana pertanyaan Munkar Nakir. Serem kali, sampai direkam. Serem. Sampai apa namanya talqinnya itu di dalam kuburan, mantap kali kan. Dia sama-sama dikubur, ya kan, kemudian dikasih speaker keluar, dia ngomongnya dalam kubur. Serem ya kan, itu wali ini, wali. Udah dikubur Pak, mau dikubur Pak? Mau nyoba ada Munkar Nakir nggak? Kan kayak gini, kalau misalkan peziarah sudah sudah pulang, maka baru datang malaikat. Nah, sekarang kalau misalkan kuburannya nggak sepi-sepi, nggak datang nggak pergi-pergi peziarahnya, berarti malaikat nggak pernah datang dong. Ini kan sejarah misalkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal gitu kan, orang-orang yang berpengaruh populer gitu, kuburannya nggak pernah sepi, silih berganti orang berdatangan. Itu malaikat gimana datangnya itu? Wallahu a'lam. Artinya kalau sudah selesai proses penguburan, proses pentalkinan semuanya sudah, maka disitulah nanti malaikat datang. Allah. Makanya dalam kuburan itu innamal qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Itu akan menjadi taman surga ataupun lubang dari neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Pokoknya sudah masuk kuburan itu berarti pintu awal hari kiamat bagi dia. Kan? Masya Allah. Allah. Ada pertanyaan? Fi soal? Ada pertanyaan? Oke. Nanti di sini masih banyak nih. Ternyata masih banyak nih ternyata. Iya. Ini sudah saya coba kebut nih ternyata. Kalau saya baca begini-begini nggak selesai ini aja sudah 2 halaman nih, 2 lembar ya insyaallah lah. Oke. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqna 'amalan shalihan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.